Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad abil qasimil amin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih nikmat iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah. Salawat ma'asalam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hizib Nahdlatul Watan, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita harapkan syafaatnya nanti kelak pada hari kiamat. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai masalah wudu. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian serta hikmah daripada wudu itu sendiri. Lalu dalam wudu ini ada yang disebut dengan fardu wudu, yang mana fardu wudu ini harus dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan wudu. Jika satu saja yang kurang dari pelaksanaan fardu ini, maka wudu seseorang itu tidak terhitung sah. Lalu di sini disebutkan furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Arba'atun sabatat bil Qur'ani. Yang 6 itu ada 4 fardu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wahia, mana yang 4 itu? Yang pertama ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Kemudian yang kedua wa ghuslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan. Kemudian yang ketiga wa mashu ba'dir ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala. Kemudian yang keempat wa ghuslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki. Ini yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dari rukun wudu yang 6, ada 4 yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah muka kalian, maka basuhlah kedua tangan kalian sampai kedua siku, maka usaplah sebagian kepala kalian, maka basuhlah kedua kaki kalian hingga kedua mata siku. Surah Al-Maidah ayat 6. Ini yang terdapat yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim.
Lalu sisa dari yang 4 itu mana? Wathnani bis sunnati. Yang 2-nya itu datang dari sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahuma, mana yang 2 itu? An-niyatu, yaitu niat. Yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua wat-tartibu, yaitu tartib. Kalau bahasa Sasaknya tartib itu sak julu tepejulu, sak mudi tepemudi. Jadi itu rukun wudhu itu ada 6. 4 disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kemudian 2-nya datang dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 tambah 2 sama dengan 6. Lalu bagaimana sesungguhnya cara seseorang berniat dalam berwudu? Rukun wudhu yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Yang pertama itu adalah niat. Fayanwiya rob al-hadasi. Maka hendaklah seseorang yang melaksanakan berwudu itu meniatkan rob al-hadasi, mengangkat hadas. Jadi tidak meski dia harus berniat nawaitul wudu'a. Boleh juga orang yang berwudu ini berniat nawaitu rob al-hadasi. Sah tidak wudunya? Sah, meskipun dia tidak mengatakan nawaitul wudu'a. Boleh juga dia mengatakan atau berniat nawaitu raf'al hadathi. Atau tidak mau dengan niat yang itu, boleh juga awil wudu'a. Atau boleh dia itu berniat berwudu, nawaitul wudu'a. Cukup tidak? Cukup. Sah tidak? Sah sudah wudunya. Meskipun dia tidak mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Cukup dia mengatakan nawaitul wudu'a, atau dia itu mengatakan nawaitu raf'al hadasi, maka sudah sah wudunya. Kenapa? Karena niatnya itu sudah sah. Awit toharota lissolati. Atau orang yang berwudu ini berniat bersuci untuk melaksanakan solat. Apa ini? Nawaitu toharota lissolati. Boleh dia berniat. Berarti ada 3 lapas niat yang diperbolehkan di sini. Lapas yang pertama, orang yang berwudu itu berniat nawaitu raf'al hadasi. Boleh. Kemudian lapas yang kedua, nawaitul wudu'a. Boleh. Kemudian lapas yang ketiga, nawaitu toharota lissolati. Boleh. Adapun tambahannya, misalkan menambahkan dengan nawaitul wudu'a seperti yang biasa kita laksanakan, seperti yang biasa kita ucapkan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, ditambahkan hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala hingga akhir, itu boleh-boleh saja. Bahkan itu akan semakin memperlipat ganda, akan mempertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah seseorang berwudu, setelah seseorang berwudu itu berniat berwudu, di mana tempat dia itu memasang niat wudu? Waktuha. Kapan waktunya? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Yaitu ketika seseorang membasuh sebagian daripada wajahnya, daripada mukanya. Jadi niat berwudu itu dipasang ketika seseorang membasuh sebagian mukanya. Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Atau nawaitu raf'al hadasi. Atau nawaitu taharata lissolati. Jadi tempat pemasangan niat ketika dalam berwudu itu adalah ketika membasuh sebagian daripada muka. Jadi kalau ada orang yang berwudu kemudian dia itu memasang niat ketika mencuci tangan, nawaitul wudu'a, seumpama nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, kemudian dia itu membasuh mukanya tanpa memasang niat, di sini bagaimana hukum wudunya? Hukum wudunya itu tidak dipandang sah. Kenapa? Karena pemasangan niatnya yang salah. Kalau sudah wudu tidak sah, alhasil sholat juga tidak sah. Jadi mohon diperhatikan, tempat pemasangan niat ketika berwudu adalah inda awali juz'in minal wajhi, yaitu ketika membasuh sebagian daripada wajah. Contoh, nawaitul cuci tangan, setelah cuci tangan kemudian madmadah dan istinsyak, yaitu berkumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Insyaallah akan kita bahas
pertemuan-pertemuan selanjutnya. Setelah itu barulah mengambil air, kemudian tempelkan kepada muka sambil berniat nawaitul wudu'a lirab'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Ini adalah tata cara pemasangan niat ketika dalam keadaan berwudu. Lalu bagaimana hakikat niat itu sesungguhnya? Di sini disebutkan hakikat daripada niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bifi'lihi, yaitu sengaja melakukan perbuatan yang sengaja melakukan perbuatan ya sengaja berniat qasdus syai'i muqtarinan bifi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Itu hakikat niat, yaitu ketika berniat langsung dibarengi dengan pekerjaannya. Berniat berwudu langsung sama pekerjaan berwudunya. Itu yang dimaksud dengan qasdus syai'i muqtarinan bifi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Ini hakikat daripada niat semua dalam ibadah. Hukmuha, adapun hukum daripada niat dalam setiap ibadah, bukan hanya dalam konteks ibadah wudhu saja, ini juga mencakup ibadah-ibadah yang lain. Hukum pemasang niat itu adalah al-wajibu, wajib. Ghaliban, ini menurut kebiasaan. Kharaja bihi, keluar daripada kata-kata wajib, artinya tidak wajib. Ada juga niat yang tidak wajib. Dalam ibadah itu ada niat yang tidak wajib. Mana dia? Guslul mayyiti, yaitu memandikan mayit. Paniyatuhu mandubatun lil ghasili, yaitu berniat memandikan mayit. Bagi orang yang memandikan mayit itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ada kasus ada orang yang memandikan mayit, kemudian dia itu tidak berniat memandikan mayit, hanya memandikan saja, bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena pada dasarnya berniat memandikan mayit itu hukumnya adalah sunnah. Mahalluha, tempat pemasangan niat itu di mana? Al-qalbu, yaitu di dalam hati. Jadi semua niat ibadah itu harus diawali dari hati dulu. Wa talaffuzu biha sunnatun, yaitu sedangkan melapaskan niat itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Lita'yinil lisanu al-qalba fi istihdariha. Ini bertujuan untuk membantu hati kita, supaya ini bertujuan untuk membantu hati kita supaya hati kita mampu menghadirkan niat tersebut. Jadi setiap niat dalam ibadah sesungguhnya itu tempatnya, itu tempat pemasangannya itu adalah di dalam hati. Sedangkan mengucapkannya itu hukumnya sunnah, tujuannya adalah untuk membantu supaya hati ini bisa menghadirkan niat tersebut. Seumpama dalam berniat berwudu, di mana tempat pemasangannya? Di dalam hati. Di dalam hati sambil membasuh sebagian daripada anggota wajah. Nawaitul wudu'a. Selain mulut kita mengatakan nawaitul wudu'a, maka hati kita juga harus mengatakan nawaitul wudu'a, atau aku berniat berwudu, atau saya berniat berwudu. Harus ada itu di dalam lintasan hati kita. Kalaupun hanya dalam ucapan saja nawaitul wudu'a, tapi tidak dibarengi dengan ikhtiar hati, tidak dibarengi dengan penghadiran niat di dalam hati, maka ibadah seseorang itu tidak sah. Wudu seseorang itu tidak sah. Sama halnya dengan seperti niat solat, usolli fardhu subhi atau usolli fardhu zuhri. Mengucapkannya itu hukumnya sunnah, akan tetapi tempat pemasangan yang sesungguhnya itu adalah di dalam hati. Ketika kita mengatakan usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri, maka kita harus membarengi dengan hati kita bahwa kita juga berniat melaksanakan solat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang tempat pemasangan niat di dalam solat. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita pada kali ini kiranya bermanfaat bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.